Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik kita, yaitu tema 4C, subtema 3, pembelajaran 3 dan juga 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian dapat mengetahui pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Lalu kalian dapat mengetahui upaya pelestarian lingkungan dan juga mengetahui macam-macam sumber daya alam hayati. Pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab semua manusia yang ada di bumi. Melestarikan lingkungan mencerminkan sila Pancasila, yaitu sila kedua. Sebagai makhluk yang adil, kita tidak boleh egois dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai makhluk yang beradab, kita tidak boleh semena-mena dalam memanfaatkan sumber daya alam. Upaya pelestarian lingkungan dapat kita lakukan dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Apa saja upaya pelestarian lingkungan? Nah, yang paling sederhana dan yang paling kecil adalah membuang sampah pada tempatnya. Dengan kita membiasakan membuang sampah pada tempatnya, itu kita sudah berupaya untuk pelestarian lingkungan kita. Lalu yang kedua, mendaur ulang sampah. Nah, untuk di sampah di rumah sebisa mungkin kita pisah-pisah, kita pilah-pilah nih, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak, agar mempermudah saat proses mendaur ulangnya. Lalu yang ketiga adalah menghemat bahan bakar. Dengan kita menghemat bahan bakar, itu mengurangi polusi udara, jadinya itu juga salah satu pelestarian lingkungan. Lalu yang keempat adalah menanam pohon. Ya, jadi untuk yang di hutan-hutan yang sudah ditebangi, sebisa mungkin melakukan reboisasi, melakukan penanaman pohon kembali di hutan-hutan yang sudah gundul. Lalu kita lanjut ke sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam non hayati. Yang hari ini kita bahas adalah tentang sumber daya alam hayati. Apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati merupakan segala kekayaan alam yang bersumber dari makhluk hidup, baik dari hewan maupun tumbuhan. Contohnya apa saja? Misalkan dari hewan yang bisa kita makan, ya ada ayam, kambing, sapi. Nah, ada dari tumbuh-tumbuhan, ada ubi, jagung, padi, teh gitu ya, yang kita manfaatkan dari semua sumber kekayaan alam yang berasal dari makhluk hidup. Kalian sekarang juga bisa baca materi pemanfaatan sumber daya alam hayati di buku paket terpadu kalian di halaman 109. Nah, sekarang ada pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, itu dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Ya, jadi kalau kita menggunakan sumber daya alam tetapi berlebihan, yaitu dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Pertama adalah abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh kekuatan gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi juga disebut erosi pantai. Nah, faktor yang dapat menyebabkan abrasi itu dari alam ada, dari faktor manusia pun juga ada, ya. Kalau abrasi yang terjadi dari faktor alam itu karena adanya angin yang bertiup di atas lautan, yang mana angin tersebut menyebabkan timbulnya gelombang laut yang besar yang mempunyai kekuatan untuk mengikis daerah pantai. Lalu kalau faktor penyebab yang disebabkan oleh manusia itu karena adanya penambangan pasir yang berlebihan. Ya, karena ada penambangan pasir yang berlebihan sehingga
berpengaruh terhadap kecepatan atau arah arus laut yang menghantam pantai. Lalu bagaimana caranya biar tidak terjadi abrasi? Salah satunya adalah dengan membuat hutan mangrove ya, agar gelombang laut tidak langsung ke pinggiran pantai. Lalu yang kedua adalah banjir. Banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Nah, faktor terjadinya banjir itu apa? Salah satunya adalah karena kita yang suka buang sampah sembarangan. Ya, kalau kita buang sampah sembarangan, misalkan buang sampah ke sungai, ke kali, itu akan menghambat peresapan air dan juga membuat air sungai itu meluap ya, karena sungainya lebih penuh sama sampah, akhirnya airnya meluap dan terjadilah banjir. Lalu yang ketiga adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa longsornya tanah dan batuan ke bawah bukit. Lalu apa saja yang bisa menyebabkan tanah longsor? Nah, yang menyebabkan tanah longsor itu sama seperti abrasi, ada yang berasal dari alam, faktor alam, dan juga ada yang berasal dari faktor manusia. Yang berasal dari alam misalkan karena adanya aktivitas gunung berapi, atau juga curah hujan yang sangat tinggi, yang sangat lebat sehingga mengakibatkan longsor. Lalu apa saja faktor penyebab tanah longsor yang disebabkan dari manusia? Yaitu adanya penggundulan hutan. Nah, penggundulan hutan menjadi salah satu penyebab terjadinya tanah longsor yang diakibatkan oleh ulah manusia. Yang berikutnya adalah kekeringan. Kekeringan merupakan peristiwa langkanya keberadaan air di suatu daerah pada waktu tertentu dan diakibatkan oleh beberapa peristiwa tertentu. Kekeringan itu terjadi karena adanya perubahan iklim yang mana biasa kita sebut dengan musim kemarau ya, sehingga itu membuat peristiwa alam yaitu kekeringan. Nah, untuk tugas hari ini adalah kalian bisa buka buku pendalaman materi 4C halaman 61 sampai 63. Terima kasih anak soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.